Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita masuk ke bagian berikutnya, admin mau ngingetin ya, teman-teman juga boleh mampir ke channelnya Mas Dio Seta ya. Untuk linknya ada di deskripsi. Dan sebelum kita masuk ke bagian berikutnya, mari kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Ini dia bagian berikutnya, Keterang Api Lambu. Teman-teman bisa nyimak kisah yang sebelum ini ya di Desa Tanggul Mayit. Itu nanti di atas layar kanan. Teman-teman bisa langsung sentuh aja, nanti akan menuju ke Desa Tanggul Mayit. Atau linknya nanti ada di deskripsi. Dan ini dia kelanjutannya. Coba Mas tanya, nama kamu siapa? Tanya Cahyo kepada seorang anak yang berada di hadapannya. Ningsih. Anak itu menjawab dengan tatapan tanpa ekspresi sedikitpun. Dik, nama kamu Tika. Bapak ini ayahmu, ucap Cahyo lagi. Namun anak itu hanya menggeleng. Cahyo kembali duduk bersama kami meninggalkan anak kecil itu lagi. Mohon maaf ya Mas. Seharusnya kami tidak pantas meminta tolong Mas Danan dan Mas Cahyo setelah semua kejadian di desa itu, ucap ayah dari anak itu. Pak Gito, kalau kami sudah datang ke sini, berarti kami sudah siap membantu. Tidak usah sungkan lagi, jawabku. Kula nuwun, terdengar suara seseorang yang kukenal telah sampai di depan pintu rumah dan melepas sandalnya yang lusuh. Monggo Pak, silakan masuk, ucap Pak Gito. Pak Lek kok ikutan kesini? Tanya Cahyo dengan wajah yang sudah ku tahu bersiap untuk meledek Pak Lek. Lah, Pak Lek nggak boleh datang apa? Terus gimana tahu isi dari bule? Pak Lek bawa pulang lagi? Jawab Pak Lek dengan wajah yang tidak kalah nakalnya. Oh ora Pak Lek, boleh banget, sini duduk di sebelah Cahyo, ucap Cahyo yang segera menghampiri Pak Lek dan membawakan kantong kresek yang dibawa Pak Lek. Aku hanya menutup mulutku mencoba menahan tawa melihat tingkah laku mereka. Pak Gito menyambut kedatangan Pak Lek dengan perbincangan kecil dan sedikit menceritakan tentang kejadian di desa yang sering disebut dengan nama desa Tanggul Mayit. Maaf Pak Lek, malah jadi ngerepotin. Saya kira Mas Danan dan Cahyo cukup untuk membantu anak saya ini, ucap Pak Gito. Memang aku yang memanggil Pak Lek ke sini. Aku dan Cahyo sudah mencoba untuk memulihkan kesadaran Tika, namun tetap gagal. Kemungkinan ilmu yang ditanam di tubuhnya itu sudah melekat terlalu dalam. Gak apa-apa Pak Gito, kalau urusan gebukin demit si Panjul ini ahlinya. Sayangnya dia sibuk ngurusin Kliwon sampai kabur terus kalau disuruh belajar, jawab Pak Lek. Cahyo hanya menggaruk kepalanya sambil mencomot tahu isi buatan gulai yang sudah dihidangkan di hadapan mereka. Setelah meminta izin pada Pak Gito, Pak Lek memeriksa keadaan Tika yang semenjak datang ke sini hanya merenung tanpa emosi dan menuruti perintah siapapun yang menyuruhnya. Setelah memeriksa beberapa bagian kepala Tika, Pak Lek izin untuk membasuh lengan dan wajahnya dengan air dan pergi ke dapur. Terdengar suara Pak Lek sedang menumbuk dan meracik sesuatu. Terdengar juga suara bisikan seolah sedang membacakan doa untuk sesuatu yang ia buat. Ini diminum dulu ya, biar sehat lagi, ucap Pak Lek sembari memberikan segelas minuman yang baru saja ia buat. Itu apa Pak Lek? Tanya Cahyo. Jamu, kamu mau? Ambil aja di belakang, ucap Pak Lek pada Cahyo. Cahyo segera mengambil gelas dan menuangkan minuman racikan Pak Lek itu. Aku memperhatikan Tika yang mulai menyeruput minuman itu. Seolah kehilangan akal, mata Tika tiba-tiba melotot dan segera menghabiskan minuman buatan Pak Lek secepatnya. Pahit Pak Lek, ini jamu apa? Tanya Cahyo yang datang dari belakang sambil menunjukkan gelasnya. Jenenge jamu yo pahit, nek manis yo namanya Kartini, canda Pak Lek. Aku hanya tersenyum melihat perbincangan mereka berdua. Namun aku tahu pasti sebuah perubahan terjadi pada Tika. Ojo Pak, jangan, aku tidak boleh pergi,
Terdengar suara Tika yang sebelumnya tenang tiba-tiba merengek memohon pada Pak Le. "Lah kamu itu siapa? Kenapa nempatin tubuh Tika?" tanya Pak Le. "Kulo ningsih Pak, nek kulo lunga ono sing nakal nyakiti kulo," jawab sosok yang mendiami tubuh Tika itu, Ningsih. Mendengar ucapan itu sontak aku dan Cahyo ikut mendekat. "Siapa? Bilang saja," tanya Cahyo. "Iyo Ningsih, bilang saja. Biar mas-masmu ini yang ngebantu," tambahku. Roh Ningsih masih terlihat ketakutan, namun saat menoleh ke arahku dan Cahyo, sepertinya ingin mengatakan sesuatu. "Buto, ada Buto, raksasa yang akan muncul kalau saya meninggalkan tubuh ini," jawabnya dengan nada suara yang ketakutan. Seketika terasa getaran dari kaca rumah Pak Gito seolah suatu sosok mencoba mengancam kami. "Pak Gito, jangan jauh-jauh dari Pak Le ya." "Ningsih, kamu bisa keluar sekarang. Makhluk itu biar kami yang urus," ucapku yang segera berdiri sembari mengajak Cahyo menuju kekuatan yang menyebabkan getaran tadi. Ningsih menatap Pak Le dengan ragu. "Sudah, ikuti kata mas-masmu. Nanti Pak Le akan bantu kamu sampai kamu tenang," ucap Pak Le. Mendengar janji Pak Le, sosok roh Ningsih meninggalkan tubuh Tika yang seketika terkulai lemah. Itu adalah roh seorang anak yang seumuran dengan Tika. Mungkin saja mereka punya weton yang sama, sehingga bisa merasuki tubuh Tika tanpa menyakiti tubuhnya. Dia datang," ucap roh Ningsih dengan wajah yang ketakutan. "Danan, Nan, opo nek Buto teko awan-awan ngene?" tanya Cahyo. "Empo, gak tahu. Ayo kita lihat aja," balasku. Kami berdua menghampiri sosok yang menyebabkan getaran dan berbagai dentuman di sekitar rumah Pak Gito. Buto? Bukan. Sosok yang menghampiri kami adalah seorang pria berambut hitam panjang, bertelanjang dada, dengan wajah yang dipenuhi kumis dan janggut. Sekilas penampilannya seperti manusia biasa yang mengenakan celana kain hitam dan kalung kuningan layaknya abdi keraton. "Ningsih, kesini kamu!" perintah pria itu dengan nada mengancam. Segera aku dan Cahyo berdiri menghadang tepat di hadapan pria itu. Itu Butonya," ucap roh Ningsih. "Cahyo, jangan lengah. Kalau ia benar Buto dan bisa mengambil wujud seperti ini, berarti dia bukan Buto biasa," peringatku kepada Cahyo. Cahyo mengangguk, sepertinya ia juga merasakan bahaya dari makhluk hadapannya itu. "Ningsih sudah bukan bagian dari kalian, biarkan dia tenang," ucap Cahyo. Entah terlihat wibawa yang mengerikan dari makhluk berwujud pria ini. Ia hanya melipat tangannya ke belakang, namun instingku memaksa untuk lebih waspada. Merasa mendapat perlawanan dari kami, makhluk itu maju menerjang dan menghantamkan pukulan dari tangannya yang seperti terlihat membesar. Cahyo berhasil menahan serangan itu. Namun dari setiap serangan yang kami terima, samar-samar kami melihat wujud asli dari pria itu. Raksasa hijau dengan pakaian laksana abdi kerajaan. Lah ternyata Buto Ijo," ucap Cahyo. "Lah iyo, tetap jangan lengah," balasku. Kali ini Cahyo yang maju menerjang ke arah makhluk itu. Ia melepaskan sarungnya dan mengalihkan setiap pukulan dari Buto berwujud manusia itu dengan sarungnya. "Wonosuro!" Seketika salah satu lengan Cahyo berubah menyerupai lengan kera raksasa dan berbenturan dengan pukulan dari Buto itu. Cahyo unggul dalam adu kekuatan itu. Terlihat pria itu terpental dengan darah hitam yang bermunceratan dari mulutnya. Cahyo bersiap menyerang kembali, tetapi mendadak kekuatan hitam datang menyelimuti sekitar rumah ini. Suasana siang hari yang sebelumnya cerah kini berubah menjadi gelap. Tiba-tiba Pak Le memanggil Cahyo dan menyuruhnya mundur. "Panjul, wes," ucap Pak Le. Sepertinya ia merasakan akan ada resiko bila meneruskan pertarungan ini. Buto berwujud manusia itu kembali berdiri dan meludahkan cairan hitam yang masih tersisa di mulutnya. "Yang kamu lawan bukan aku. Aku hanya salah satu ingon Ari keturunan Broto Wongso.
Botolowo ijo, ucapnya dengan wajah mengancam. Ini yang aku takutkan saat ikut campur dengan perseteruan antar terah. Yang kami hadapi bukan demit-demit biasa, melainkan ingon-ingon milik keluarga itu yang sudah dibekali dengan kesaktian dan pusaka. Raden tidak akan tinggal diam dengan perbuatan kalian, ucapnya dengan perlahan menghilang bersama kekuatan hitam yang menyelimuti tempat ini. Saat keadaan kembali aman, kami kembali menghampiri Pak Le yang masih berjaga melindungi tubuh Tika dan roh Ningsih. Wes Ningsih, Pak Le bacain doa ya. Setelah ini Ningsih bisa tenang dan tidak ada makhluk yang bisa mengganggu Ningsih lagi, ucap Pak Le. Roh Ningsih mengangguk dan mengikuti semua arahan Pak Le. Matur suwun ya Mas, terima kasih. Salam untuk Tika, dia anak yang baik, ucap Ningsih yang perlahan menghilang dengan doa-doa dan ayat suci yang dibacakan oleh Pak Le. Tepat saat roh Ningsih menghilang, Tika mulai tersadar. Bapak, ini di mana? Tanya Tika. Pak Gito yang melihat Tika kembali sadar segera memeluk anak perempuan satu-satunya itu. Ini di rumah nak, kamu sudah pulang. Maafkan Bapak ya nak, ucap Pak Gito yang terlihat terharu menatap wajah Tika. Berbeda dengan Tika yang selama ini kami lihat, kini ia terlihat bisa menunjukkan perasaannya, walaupun masih bingung dengan apa yang terjadi. Tika ingat sama mas-masnya, mereka yang bertarung melawan dukun yang ngurung Tika, ucap Tika. Aku dan Cahyo segera mendekat ke arah anak perempuan itu. Nama saya Danan. Nah yang sarungan ini ya Mas Cahyo, balasku dengan berusaha untuk membuatnya tidak takut dengan kami. Sudah, Dek Tika istirahat dulu saja. Dirasuki roh selama bertahun-tahun itu bukan permasalahan sepele, ucap Pak Le sambil memberikan segelas air putih yang sudah dibacakan doa-doa untuk Tika. Tika meminum air itu dan perlahan mulai mendapatkan tenaganya kembali. Terima kasih ya Pak Le, Mas Danan, Mas Cahyo. Berkat kalian Tika sudah bisa sadar. Selanjutnya biar saya yang melanjutkan, ucap Pak Gito gembira. Aku yang sedang menikmati segelas teh hangat sedikit merasa aneh dengan ucapan Pak Gito. Selanjutnya? Apa ada masalah lain Pak? Tanyaku. Pak Gito menggeleng, namun matanya tidak menatap ke arahku. Walaupun begitu aku tahu dia bukan menyembunyikan hal buruk. Tidak Mas, saya tidak mau melibatkan Masnya lebih jauh lagi, jawab Pak Gito. Mendengar perkataan itu, Pak Le dan Cahyo segera mendekat ke arah kami. Lebih baik diceritakan saja Pak, siapa tahu kami bisa bantu, ucap Pak Le. Pak Gito menatap kami kembali. Sepertinya ia merasa sungkan, tapi kami tetap memaksanya untuk bercerita. Pak Gito menjelaskan mengenai Tika. Sebagian sudah kami ketahui saat di desa Tanggul Mayit, bahwa Tikalah anak di luar pernikahan dari Pak Gito dan Nyai Kanjeng. Nyai Kanjeng adalah orang terpandang dari Trah Darmo Wiloyo, sedangkan Pak Gito hanyalah bawahan dari keluarga itu yang pada akhirnya keberadaan Tika menjadi aib bagi keluarga Darmo Wiloyo. Namun, setelah berbagai kejadian kemarin, mereka memutuskan untuk memberikan hak Tika sebagai anak biasa dan dirawat lagi oleh Pak Gito. Sayangnya masalah mereka tidak selesai semudah itu. Beberapa hari yang lalu Nyai Kanjeng kembali menemui Pak Gito dan memberikan sebuah cincin dengan batu yang berwarna hitam legam. Sebuah cincin yang sempat digunakan oleh dukun yang mengurung Tika. Nyai Kanjeng meminta kami untuk menyimpan benda ini. Ini adalah pusaka terakhir keluarga Darmo Wiloyo, jelas Pak Gito. Katanya mungkin suatu saat Tika membutuhkan benda ini untuk menyatakan keberadaannya sebagai bagian dari Trah Darmo Wiloyo. Sekaligus mungkin pusaka ini bisa melindungi Tika. Tunggu, aku benar-benar tidak mengerti dengan situasi ini. Maksud Pak Gito, Nyai Kanjeng ingin mengakui Tika sebagai bagian keluarganya atau gimana Pak? Tanyaku. Pak Gito pun mengangguk. Tanpa mustika pengasihan yang dimiliki Nyai Kanjeng, akan banyak musuh dari keluarganya
yang akan mencoba mencelakai mereka. Nyai Kanjeng sudah bersiap menerima setiap resikonya untuk membalas dosa-dosanya, tapi setidaknya dia ingin Tika selamat. Jelas Pak Gito. Aku mengingat mustika yang dimiliki Nyai Kanjeng yang berhasil aku putihkan. Kekuatannya memang mengerikan, namun tak kusangka akan berpengaruh sebesar ini. Pak, berarti ibu dalam bahaya, Pak, ucap Tika yang ternyata mendengar percakapan kami dari tadi. Aku sungguh takjub dengan perasaan yang dimiliki Tika. Ia sedikit pun tidak menaruh dendam pada ibunya yang telah memperlakukannya seperti itu dan malah merasa khawatir. Tenang Tika, yang penting kamu aman dulu di sini. Bapak yang akan menjaga kamu, ucap Pak Gito. Mas Danan sama Mas Cahyo kan hebat, berarti bisa nolongin ibunya Tika, ucapnya dengan polos. Aku dan Cahyo saling bertatapan. Namun tiba-tiba tangan Pak Lek mendorong kepala kami berdua dari belakang. Ora usah kalian mikir, ucap Pak Lek tiba-tiba. Tenang saja, mas-mas ini akan nolongin ibumu. Kalau mereka nggak mau, lapor sama Pak Lek ya. Aku mengusap kepalaku yang didorong oleh Pak Lek. Memang kami tidak ada niat menolak permintaan Tika, namun aku masih tetap merasa ragu bila harus berurusan dengan masalah keluarga orang lain. Kenapa Danan? Masih ragu? Ingat, ini salahmu juga. Kalau mustika itu ndak kamu putihkan, jadinya yang gak akan begini, ucap Cahyo dengan nada yang meledek. Enak wae, kalau ndak aku putihkan kamu udah jadi kacangnya Nyai Kanjeng di sana. Bisa-bisa kamu disuruh jadi ledek ketek, topeng monyet di alun-alun sana, balasku. Wasem, enak aja topeng monyet. Tak laporin Kliwon siap-siap dimarahin kamu, balas Cahyo. Pak Lek dan lainnya hanya tersenyum melihat tingkah kami. Namun suatu hal yang sudah pasti, kami sudah memutuskan untuk membantu Tika hingga masalahnya selesai hingga ke akar-akarnya. Lagi pula kami juga mengingat dengan jelas dari pertarungan tadi. Sepertinya seseorang yang menyandang nama Broto Wongso itu juga sudah menandai dan bersiap mengincar kami lagi. Sementara itu, di sisi lain, bukan di daerah mewah seperti yang kami perkirakan, tapi kami malah diajak melewati hutan-hutan yang hanya memiliki jalur untuk satu mobil. Pak Gito, saya kira Nyai Kanjeng tinggal di rumah mewah di daerah kota. Gak nyangka malah masuk ke hutan-hutan begini, tanyaku penasaran. Sambil menyetir dengan hati-hati, Pak Gito mencoba menjawab pertanyaanku dengan sepengetahuan dia. Benar, Nyai Kanjeng punya rumah dan lahan yang besar di pinggir kota. Tapi seperti yang saya jelaskan kemarin, keberadaannya mungkin diincar oleh musuh-musuhnya, sehingga ia memilih untuk tinggal di pendopo yang selama ini menjadi rumah aman untuk Nyai Kanjeng. Penjelasan dari Pak Gito cukup masuk akal. Sepanjang perjalanan tadi pun, kami sudah melihat beberapa makhluk yang berdiam di berbagai pohon yang tinggi, memperhatikan kami seolah diperintahkan untuk berjaga, memantau apa yang terjadi. Danan, Pak Lek Nan, ada yang aneh sama Pak Lek. Suara Cahyo tiba-tiba memecah lamunanku. Seketika aku segera menoleh ke belakang, tempat Pak Lek duduk, dan benar saja, wajah Pak Lek terlihat tegang dan sedikit pucat. Pak Lek, kenapa Pak Lek? Pak Lek ada serangan apa? Aku mencoba melihat keadaan sekitar, namun tak menemukan serangan apapun di sekitar kami. Khawatir dengan keadaan Pak Lek, aku pun bersiap membacakan mantra untuk memulihkan Pak Lek dari kekuatan yang menyerangnya. Namun tiba-tiba Pak Lek menahanku. Tidak seperti tadi, Cahyo tidak terlihat panik dan seolah menahan tawanya. Enggak Danan, enggak, ini loh mobilnya, ucap Pak Lek. Mobilnya kenapa Pak Lek? Dingin banget. Pak Lek mau minjem sarungnya Cahyo ndak dikasih, masuk angin ini, ucap Pak Lek yang terlihat lemas. Sementara Cahyo menahan tawanya. Walah Panjul, tega bener kamu, ucapku. Loh, Pak Lek kan pendekar sakti mandraguna, mosok iya ora tahan dingin, balasnya sambil tertawa. Mendengar perbincangan kami, Pak Gito segera mematikan AC mobil dan membuka jendela. Begini saja ya Pak Lek, pakai AC alam saja, ucap Pak Gito. Pak Lek menarik nafas sedalam-dalamnya menikmati udara yang masuk melalui jendela mobil mewah milik Nyai Kanjeng ini.
Nah, gini loh, harusnya dari tadi aja. Terlihat wajah Pak Lek perlahan mulai pulih dari pucatnya. Nasib, duwe Pak Lek kok desa. Ledek cahaya yang segera dibalas Pak Lek dengan lemparan sandal jepit lusuh miliknya. Belum sempat menyaksikan pertengkaran mereka, tiba-tiba Pak Gito melambatkan kendaraannya. Terlihat sebuah bangunan joglo yang besar dengan beberapa rumah pendamping di sekitarnya, layaknya sebuah desa kecil. "Pak, Ibu ada di sini?" tanya Tika yang mulai terbangun dari tidurnya selama perjalanan. "Iya Tika, jaga kesopanannya, kita harus tetap sadar diri," jawab Pak Gito. Tika mengangguk patuh sembari merapikan rambut dan pakaiannya yang berantakan karena tertidur selama perjalanan. Pak Gito memarkirkan mobil tak jauh dari bangunan yang paling besar di tempat itu. Seseorang keluar dari salah satu rumah kecil di sisi bangunan utama setelah memastikan siapa yang datang. Seorang wanita yang sudah berumur mengenakan kebaya. Aku menduga beliau adalah seorang yang dipercaya untuk menjaga rumah ini. "Ini teman-teman saya, Yunija, mau bertemu dengan Nyai Kanjeng." Samar-samar aku mendengar perbincangan antara Pak Gito dan seorang perempuan yang dipanggil dengan nama Yunija itu. Tempat yang cukup aneh. Terlihat tidak ada bangunan lain selain bangunan yang ditempati Nyai Kanjeng dan bangunan pendampingnya. Padahal terlihat ada beberapa tempat yang sepertinya pernah ada rumah penduduk di sana. "Pak Lek, Mas Danan, Mas Cahyo, ayo masuk. Nyai Kanjeng ada di dalam," ucap Pak Gito. Aku meninggalkan rasa heranku dan berniat menanyakannya nanti saat bertemu dengan Nyai Kanjeng. Sementara aku berjalan masuk, Yunija terlihat sangat sopan menundukkan kepalanya menyambut kami. Kami masuk ke sebuah rumah kayu yang luas dan terlihat penuh peralatan antik. Jelas bangunan ini lebih pantas disebut rumah mewah bernuansa kayu dibanding disebut pendopo. "Ngapunten Nyai, kula lancang." Belum sempat menyelesaikan perkataannya, Pak Gito terhenti dengan perkataan Nyai Kanjeng. "Wes Mas Gito, ndak usah sopan-sopan, bawa masuk aja semua, biar dibuatkan minuman sama Yunija," potong Nyai Kanjeng. Wajah Pak Gito terlihat cukup heran. Sebelumnya tidak pernah Nyai Kanjeng menyambut seseorang ataupun dirinya dengan begini santainya. "Saya belum mengerti maksud kalian kemari, tapi terima kasih sudah menyembuhkan Tika dan mengajak Tika ke sini," ucap Nyai Kanjeng pada kami. Aku dan Pak Lek segera mengambil posisi duduk di kursi kayu yang nyaman berhadapan dengan Nyai Kanjeng. Sementara Cahyo masih menikmati memandang ornamen-ornamen indah yang menghiasi ruangan ini. "Nyai, ini Pak Lek, beliau yang sudah membantu Tika." Pak Gito memperkenalkan Pak Lek kepada Nyai Kanjeng dan disambut dengan anggukan yang anggun. Sebenarnya semenjak memasuki rumah ini, aku sudah memperhatikan gelagat Pak Lek yang menjadi serius. Kami memulai pembicaraan sambil menikmati kopi dan suguhan yang disajikan oleh Yunija. Sedari tadi Tika masih merasa canggung dengan Nyai Kanjeng, walaupun aku tahu dia ingin sekali mendekat ke ibunya itu. "Saya sudah siap menerima apapun konsekuensi atas kesalahan yang saya lakukan di desa Tanggul Mayit. Tapi tolong, seperti ucapan kalian saat di desa itu, setidaknya Tika bisa selamat dari mereka yang ingin membalas dendam kepada Trah Darmo Wiloyo." Aku tidak pernah menyangka kata-kata itu akan keluar dari Nyai Kanjeng yang sebelumnya sempat berniat menumbalkan Tika. Mata Tika terlihat berkaca-kaca, seolah Tika menerima ucapan Nyai Kanjeng tadi sebagai ungkapan rasa sayang seorang ibu yang dulu hampir tidak pernah ia rasakan. Aku hanya sedikit tersenyum dan mengusap kepala Tika. "Masalahnya Nyai, Tika juga tidak ingin Nyai Kanjeng kenapa-kenapa. Makanya dia meminta kami untuk mencari jalan keluar agar Nyai bisa selamat," balasku. Nyai Kanjeng menatap Tika sebentar dan menoleh dengan tatapan yang sendu. "Masalahnya kalian tidak tahu sebesar apa kutukan yang dimiliki keluarga kami, terlebih atas perbuatan-perbuatan saya sebelumnya.
balasnya. Itulah tujuan kami kesini, Nyai. Mungkin Nyai bisa menceritakan akar permasalahannya kepada kami, lanjut Pak Le. Nyai Kanjeng menghela nafas. Sepertinya ia tidak yakin kami bisa banyak membantu. Kini ia menatapku dengan mata yang penuh emosi dan berkaca-kaca. Bagaimana kalau kamu memiliki seorang anak dan aku mengambilnya dengan paksa untuk dijadikan tumbal? Ucapnya tiba-tiba. Apa kalian masih ingin menolong saya? Nyai Kanjeng beralih menoleh ke arah Pak Le dengan suaranya yang gemetar. Bagaimana kalau saat kamu pulang, yang terlihat hanya kepala istrimu yang tergantung tanpa diketahui di mana badannya? Seketika itu juga aku dan Pak Le bergidik ngeri dan mulai merasa bimbang dengan apa yang kami lakukan. Mendengar setiap ucapan Nyai Kanjeng, Cahyo mendekat ikut memperhatikan ke arah Nyai Kanjeng. Saat itu juga Nyai Kanjeng menoleh ke arah Cahyo dan menatap dengan tatapan yang sama. Bagaimana bila saat perjalananmu pulang, kamu menemukan jasad kedua orang tuamu dibuang di jalan dengan jasad yang tidak utuh? Berbeda dengan aku dan Pak Le, Cahyo membalas tatapan Nyai Kanjeng dengan serius dan berjalan mendekat. Saya akan mendoakan mereka agar mereka tenang dan mencari cara untuk menghentikan pembunuhnya. Bukan untuk balas dendam, tapi agar kejadian itu tidak akan terjadi lagi kepada orang lain, jawab Cahyo dengan yakinnya. Seketika aku teringat tentang masa kecil Cahyo yang menyaksikan sendiri kematian kedua orang tuanya dan bahkan seluruh warga desanya oleh perbuatan demit yang menyamar sebagai kelompok ludruk. Aku ikut mengangguk dan memantapkan niat kami. Namun sepertinya Nyai Kanjeng masih terlihat gelisah. Namun sebelum kami mencoba meyakinkan Nyai, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki yang berlari mendekat dari luar. Nyai, Nyai, di luar ada. Yunija membuka pintu dengan terburu-buru dengan nafas yang tersengal-sengal. Demit, ada demit Nyai. Mendengar ucapan Yunija, serentak kami meninggalkan kursi kami dan berlari keluar menuju arah yang ditunjukkan oleh Yunija. Benar saja, tepat ketika keluar dari pendopo, kami mencium bau busuk yang menyengat hingga kami sulit untuk berkonsentrasi mencari keberadaan makhluk yang dimaksud oleh Yunija. Aku dan Cahyo memperhatikan sekitar, mencari keberadaan makhluk yang menjadi asal dari bau busuk ini, dan penglihatan kami berhenti di salah satu sebuah pohon yang tiba-tiba saja sudah mengering. Entah bagaimana aku menggambarkannya, makhluk yang berada di sana berwujud seperti manusia yang sangat kurus. Mungkin tubuhnya hanya seukuran bambu yang dilapisi kulit dengan tangan yang menjuntai sampai ke tanah. Aku memperhatikan wajahnya yang memandang entah kemana dengan mata hitamnya yang sayu, dengan kepalanya yang hanya sebagian yang ditumbuhi rambut panjang. Tanpa berpikir panjang, aku membacakan doa-doa dan ayat suci untuk mengusir makhluk itu. Namun bau busuk malah kian menyengat. Sialnya, bau busuk yang diciptakan makhluk itu menarik sekumpulan pocong yang mulai mengelilingi bangunan pendopo ini. Seketika itu juga pemandangan di sekitar tempat ini lebih pantas disebut sebagai desa demit dibanding tempat tinggal. Serangan apa yang akan dilakukan makhluk itu kepada Nyai? Nantikan kelanjutannya hanya di Fakta Sejarah. Terima kasih Mas Dio, terima kasih teman-teman ya. Dan pada mampir ya ke channel cadangan admin. Itu nanti di layar akhir ada, tinggal disentuh saja, nanti otomatis masuk ke channel cadangan admin. Saya pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.